warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu Guru. Ya, insya Allah tetap semangat ya walaupun berpuasa. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo, Bapak Diki Eka Putra, SPD MPD. Yang terhormat Ibu Reni Arianti, selaku narasumber webinar kita hari ini. Yang terhormat Ibu Lucy Kristina, SPDGR, dan Ibu Ul Husna, SPDGR, selaku penggerak Ombel Tanggadis Elok SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang pada siang hari ini dihadiri dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Mungkin di luar Tebo juga ada, di luar Jambi juga ada. Kami ucapkan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasinya bergabung di Ombel Tanggadis Elok SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Cahya Wardayani. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Hari ini diamanahi menjadi moderator dalam webinar ini. Semoga acara kita nanti berlangsung lancar dari awal sampai akhir. Amin. Namun Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib yang sama-sama kita ikuti supaya webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta dimohon mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Yang kedua, jika memungkinkan untuk membuka kamera. Kemudian yang ketiga, peserta dimohon untuk tetap menjaga ketenangan dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Link presensi akan kami tampilkan sebelum 30 menit sebelum webinar berakhir. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita buka acara kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti dan duduk dengan posisi tegap. Di sanalah aku berdiri, Indonesia kebangsaan badan mari kita semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah merdeka
yang Indonesia merdeka, Indonesia yang merdeka, negeriku yang maju, Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, sepertinya kendala teknis ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Langsung memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini dipimpin oleh Bapak Yasser Arafat. Kepada Pak Yasser, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memimpin doa pada kesempatan kali ini. Menurut agama Islam yang di kepercayaan lain menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'affi wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran pada kami dalam melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Berikanlah kepada kami petunjuk, berkah-Mu, nikmat dan karunia-Mu di bulan yang penuh berkah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala kesalahan kami. Berilah kami kemudahan dalam menjalankan tugas kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami pada sore hari ini menjadi salah satu catatan amal ibadah kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasser. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan tayangan video profil dari SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Ada suatu. Bu Reni di mute dulu, Bu Reni. Mikrofon Bu Reni gitu kan. Nggak ada suaranya lagi. Bu Reni suaranya belum. Plumenya, Bu, plumenya.
tenaga Udah ada belum? Oke. Ulang ya. Sudah. Ibu ini profil dari SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Mulai operasional pada tanggal 1 Juli 2006. Berdiri atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah. Di awal pendiriannya, Negeri 41 Kabupaten Tebo melaksanakan proses pembelajaran dengan rombongan belajar kelas 7 sebanyak 2 kelas. Untuk tenaga pendidik, SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo pada awal pelaksanaannya hanya dikelola oleh seorang kepala sekolah yang berstatus pegawai negeri dan tenaga guru honorer sebanyak 16 orang. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video profil SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo yang berdiri tahun 2014 atas kerjasama dengan pemerintah Australia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. Ada Bapak Diki Eka Putra, kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya berpantun untuk membuka sambutan saya pada siang hari ini. Boleh nanti diikuti dengan kata cakap Bapak Ibu ya. Padang Lamu, jalan berbatu. Cakep. Selamat datang di webinar SMP 41. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Nah, dulu sambil sharing Bapak Ibu. Pak Ahmad mudik di hari Selasa. Pasti istimewa dari hari biasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan pada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, segala penghormatan kami tumpangkan kepada moderator
sehingga kegiatan kita bisa kita maksimalkan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah senang sekali rasanya bertemu dengan Bapak sinyalnya ya saya kayaknya Mungkin ucap, Bra. ya hilang. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, senang sekali rasanya bertemu, bergabung dengan Bapak Guru dan Ibu Guru hebat dalam webinar siang hari ini yang diadakan oleh Komunitas Belajar Tanggadis Elo SMP 41 Kabupaten Tebo dengan tema Strategi Terbaik Guru dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial dan Emosional yang Efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa webinar kali ini merupakan webinar yang sudah sekian kali yang dilakukan di SMP 41 Kabupaten Tebo, di samping webinar-webinar yang kami gabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan dalam video profil SMP 41 Kabupaten Tebo tadi, bahwa SMP 41 mencoba menampung segala aspirasi dan kemampuan guru lewat berbagai macam kegiatan. Salah satunya webinar ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di awal acara kita ini, tentu Bapak Ibu melihat bagaimana susah dan sulitnya kawan-kawan guru SMP 41 Kabupaten Tebo mencari sinyal. Yaitulah SMP 41 Kabupaten Tebo Bapak Ibu. Walaupun kami berada di dusun, tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu, kami akan coba memberikan yang terbaik untuk kemajuan SMP dan pendidikan Indonesia secara umum. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar ini salah satu langkah kami selaku pimpinan untuk memberikan ruang kepada kawan-kawan guru untuk mengaplikasikan segala bentuk kemampuan dirinya, menerapkan praktik baik yang ada di dalam pembelajaran yang sudah mereka lakukan, kemudian mencoba untuk berbagi dengan kawan-kawan guru di seluruh Indonesia. Tadi saya lihat absensi dan presensi kawan-kawan, ada yang dari Sumatera Barat, alhamdulillah, ada yang dari Sumatera Utara, bahkan ada yang dari Sulawesi Tenggara kalau tidak salah Bapak Ibu. Selamat bergabung Bapak Ibu dengan webinar SMP 41 Kabupaten Tebo. Bapak Ibu, inilah sekali lagi SMP 41 Kabupaten Tebo, kami mencoba berbagi berbagai praktik baik kepada kawan-kawan guru di seluruh Indonesia. Kalau siang hari ini Ibu Reni Arianti akan mencoba membagikan praktik baik tentang bagaimana strategi guru dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang efektif. Mungkin di webinar-webinar lainnya kami akan terus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kawan-kawan guru di SMP 41 Kabupaten Tebo untuk terus berkarya dan mengembangkan berbagai praktik baik yang ada, sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada murid bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu, sekali lagi insya Allah kami selaku pimpinan akan selalu mendukung setiap praktik baik dan ide-ide positif yang ada di SMP 41 Kabupaten Tebo. Harapan kami di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah susahnya sinyal, ya kawan-kawan SMP 41 Kabupaten Tebo, kami berharap semoga webinar kali ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Sekali lagi terima kasih banyak atas segala dedikasi, partisipasi kawan-kawan Kombel Tanggadis Elo SMP 41 Kabupaten Tebo. Kemudian terima kasih kami kepada kawan-kawan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti webinar ini. Semoga sekali lagi webinar kali ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki Eka Putra yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu yaitu acara inti
pemaparan materi oleh Ibu Reni Arianti. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita. Soal Pak Ibu tu jangan. Sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berikut adalah profil dari Ibu Reni Arianti. Beliau adalah tamatan SDN 65 strip 80 panjang pada tahun 1995 2001. Kemudian beliau melanjutkan sekolah ke Bu Cahaya, mohon maaf. Mikrofonnya Bu Cahaya. Belum Bu Cahaya, mikrofonnya Bu Cahaya. Maaf Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Saya akan membacakan profil dari Ibu Reni Arianti. Beliau adalah tamatan SDN 65 Pulau Panjang pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 7 Kabupaten Tebo tahun 2001-2004, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kabupaten Tebo tahun 2004-2007, dan melanjutkan kuliah di program pendidikan matematika Universitas Jambi tahun 2007-2011. Kemudian pada tahun 2018 mengikuti program profesi guru di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat ini beliau adalah peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo. Kemudian prestasi yang pernah beliau raih yaitu juara 2 Olimpiade Fisika tahun 2006, kemudian S1 beasiswa full tunjangan Ikatan Dinas dari pemerintah Provinsi Jambi. Pengalaman kerja beliau menjadi guru honorer pada tahun 2012, kemudian menjadi guru kontrak daerah tahun 2013-2015, kemudian diangkat menjadi PNS pada tahun 2015 sampai sekarang, dan beliau sekarang adalah pengurus MGMP Matematika Kabupaten Tebo. Nah, Bapak Ibu, ini ada moto beliau. Bermimpilah bahwa dunia bisa kamu kuasai, tetapi jangan lupa bersyukur bahwa kamu adalah manusia yang masih Allah beri kesempatan untuk bernapas. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita berikan waktu kepada Ibu Reni Arianti untuk memberikan pemaparan materi. Kita belajar bersama-sama dengan Ibu Reni Arianti. Silahkan Ibu Reni Arianti. Baik, terima kasih Bu Cahya Wardayani. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah ya bisa akhirnya terlaksana juga webinar ini, dan saya tidak menyangka ternyata pesertanya lintas provinsi, lintas pulau, malahan tadi ada yang dari Sulawesi ya, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Barat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Diki Eka Putra, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Cahya Wardayani.
Ibu Ketua Kombel SMP 41 Kabupaten Tebo, Tanggadis Elo, Ibu Lucy Kristina, dan Sekretaris Kombel Ibu Ul Husna, serta teman-teman sekalian dan rekan-rekan yang guru hebat yang pada hari ini berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, sharing, lebih tepatnya itu kita saling sharing tentang pengalaman kita. Saya rasa mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya di sini, dan saya lihat tadi juga ada beberapa teman dari angkatan 9 guru penggerak Provinsi Jambi tadi, ada Pak Abdul Manti, ada Bu Yuningsi, Bu Satwika, ada Bu Haryanti, ada juga Bapak guru penggerak dari angkatan 5 kalau tidak salah tadi ada Pak Agung Santoso, juga ada beberapa bapak-bapak kepala sekolah sepertinya tadi yang hadir. Saya ucapkan terima kasih, kita saling berbagi ya Bapak Ibu di sini sebelumnya gitu. Baiklah Bapak Ibu, biar lebih rileks sedikit ya, bisa tidak Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu? Nah, ya yang bisa mengaktifkan kamera, saya mohon untuk bisa mengaktifkan kamera. Oke, Bapak Ibu, supaya lebih rileks dan lebih santai dan kita bisa fokus, saya mohon Ibu, Bapak, Guru ambil posisi duduk tegap seperti orang mau yoga gitu. Oke, sudah ambil posisinya Bapak Ibu? Nah, dalam hitungan ketiga, nanti kita sama-sama tarik nafas ya Bapak Ibu. Tarik nafas pelan-pelan. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 kita tarik nafas. Habis itu kita hembuskan juga pelan-pelan dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Dalam hitungan 3 kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, apa nih yang Bapak Ibu rasakan setelah kita melakukan hal tadi? Boleh dalam kolom komentar atau boleh langsung di ini buka mikrofon. Lega Bu Reni. Lega, ya. Lebih rileks ya. Jadi rileks. Oke, berarti sudah bisa fokus ya. Kita mulai materinya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Kak Reni. Sudah Ibu Reni. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas sama-sama belajar mengenai keterampilan sosial dan emosional dan bagaimana penerapan ini nanti dalam pembelajaran. Nah, Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu definisi dari pembelajaran sosial dan emosional. Nah, pembelajaran sosial dan emosional ini biasanya disingkat dengan PSE. Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sekolah itu adalah suatu ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu kan terdiri dari beberapa komponen. Nah, dalam komponen ini kita harus saling bekerja sama. Tidak dapat satu komponen ini berdiri sendiri. Makanya kita harus melakukannya secara berkolaborasi atau secara bersama-sama. Oke, nah apa penerapan pembelajaran sosial emosional ini bagi murid?
Nah, yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang efeknya adalah peningkatan perilaku positif. Yang kedua adalah lingkungan belajar yang suportif. Nah, yang mengakibatkan pengurangan perilaku negatif bagi siswa. Kemudian, peningkatan sikap pada diri, respek dan toleran terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Efeknya apa? Pengurangan tingkat stres pada siswa, peningkatan performa akademik siswa. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari penerapan pembelajaran sosial emosional bagi murid. Oke, nah dari webinar kali ini diharapkan nanti setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu guru secara pengetahuan itu bisa memahami 5 kompetensi sosial emosional dan bisa memahami apa itu mindfulness dan bisa memahami bagaimana mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional itu dalam pembelajaran, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Secara keterampilan, Bapak dan Ibu guru nanti mampu melaksanakan pembelajaran di mana pembukaan yang hangat sebelum belajar, kegiatan inti yang melibatkan siswa secara aktif, kemudian penutupan yang optimistik. Secara sikap, mampu mengelola emosi sehingga terciptanya suasana belajar yang nyaman dan bahagia. Jadi di sini manfaat dari pembelajaran sosial emosional ini adalah Bapak Ibu kan kita sekarang lagi marak-maraknya bullying ya Bu. Kita lihat pemberitaan ada yang sampai meninggal dunia gara-gara bullying gitu. Tidak hanya terjadi di kota besar tetapi di desa pun sekarang lagi marak-maraknya terjadinya bullying. Nah, salah satu manfaat dari penerapan ini adalah kita bisa meminimalisir terjadinya bullying antara siswa di sekolah kita. Nah, ini ada 5 kompetensi sosial emosional. Nah, 5 kompetensi ini adalah yang pertama adalah kesadaran diri. Kemudian ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berrelasi, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang pertama kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu murid diharapkan dapat memahami perasaan, emosional, dan nilai-nilai dirinya, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks. Jadi, maksud dari kesadaran diri itu, anak itu menyadari dia itu siapa, apa yang sedang dia rasakan, bagaimana kekuatan di dalam dirinya, apa saja hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Nah, itu yang dinamakan dengan kesadaran diri. Nah, bagaimana hal-hal positif ini bisa berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Nah, dengan adanya kesadaran diri ini, jadi anak itu tahu, oh, saya itu lagi marah misalnya, saya itu lagi sedih. Jadi anak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Anak bisa menyadari juga kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, selanjutnya adalah manajemen diri. Nah, manajemen diri ini apa? Murid diharapkan dapat mengelola emosi, pikiran, perilaku diri, serta efektif dalam berbagai situasi, mampu merancang tujuan pribadi, dan mampu memotivasi diri. Nah, tadi setelah anak itu menyadari apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya, apa yang sedang dia rasakan, dengan dia menguasai manajemen diri ini, anak itu bisa anak itu bisa memilah-milah nih mana emosi yang bisa dia tunjukkan, misalnya mana emosi yang perlu dia pendam sendiri, atau dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, anak itu bisa merancang tujuan hidupnya ke depan, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuan hidupnya dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Itu adalah salah satu bentuk dari manajemen diri anak. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Ketika anak sudah mempunyai kesadaran diri, anak sudah punya manajemen, otomatis anak itu
untuk mencapai tujuan hidupnya, maka anak itu kan tidak bisa, kita sebagai manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Nah, jadi anak itu menyadari bahwa dia adalah makhluk sosial dan dia adalah manusia yang dapat berdiri sendiri. Jadi dia bisa memandang banyak hal, memandang perbedaannya, dirinya dan orang lain itu berbeda. Bagaimana perbedaan itu bisa saling beriringan tanpa terjadinya permasalahan atau konflik antara dirinya dan orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya itu. Nah, jadi anak kemampuan untuk memahami sudut pandang dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Itu adalah kesadaran sosial. Nah, ketika anak sudah menyadari bahwa dia adalah makhluk sosial terhadap lingkungan yang berbeda-beda, maka dia harus bisa berrelasi. Jadi, anak itu harus mempunyai keterampilan berrelasi. Jadi, murid diharapkan melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain dan mampu untuk melaksanakan kerjasama tim dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, kita tahu tadi bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita dengan berinteraksi dengan orang lain, dan interaksi yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik. Misalkan bagaimana antara guru dengan siswa, siswanya bisa berkata sopan, seperti itu. Gurunya bisa juga mengayomi siswanya. Nah, ini adalah keterampilan berelasi. Jadi sebenarnya keterampilan sosial emosional ini tidak hanya dibutuhkan oleh murid, tetapi kita sebagai guru juga harus menguasai 5 keterampilan sosial emosional ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi, murid diharapkan berlatih membuat keputusan beralasan, mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, dan perlu untuk kesejahteraan psikologi atau well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, jadi dasar pertama untuk keterampilan sosial emosional itu adalah kita atau anak harus mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri. Ketika kita sudah sadar siapa kita dan apa yang kita rasakan dan apa kekuatan yang kita miliki, maka kita harus bisa memanajemen diri kita. Ketika kita sudah bisa memanajemen, kita harus menyadari bahwa untuk mencapai tujuan kita perlu berelasi. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang butuh untuk berelasi, maka kita harus mempunyai keterampilan untuk berelasi. Ketika bisa kita dalam keterampilan berelasi, dalam melakukan hubungan kerjasama dengan orang lain, maka kita harus pandai membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga keputusan kita itu tidak menyakiti diri kita maupun menyakiti diri orang lain. Itu. Nah, untuk salah satu strategi untuk menerapkan 5 kompetensi sosial emosional itu bisa dengan mindfulness. Nah, pada saat kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan seperti menonton film, menyimak apa yang sedang dibicarakan, mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, bahkan membaca modul, dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan, contoh praktik kesadaran penuh. Itu adalah contoh praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi, kalau kita aplikasikan ini dalam pembelajaran, ketika kita melaksanakan pembelajaran, guru itu hadir sepenuh hati. Nah, itu gurunya mindfulness, dan siswanya juga hadir sepenuh hati. Nah, itulah yang dinamakan dengan mindfulness. Nah, bagaimana kita ketika kita sudah hadir sepenuh hati, jadi kita tahu, kita menyadari, oh, misalnya posisi kita sebagai guru, oh, saya sebagai guru tujuannya di dalam kelas ini adalah untuk mengajar, gitu.
Jadi berarti kita kan sudah mempunyai kesadaran diri bahwa kita adalah seorang guru yang tugasnya adalah mengajar. Gitu. Kalau untuk siswanya menyadari saya adalah seorang siswa yang tugasnya adalah belajar. Ketika anak sudah mempunyai kesadaran diri itu, maka otomatis mereka akan apa tujuan pembelajarannya. Nah, disitulah butuhnya tadi manajemen diri. Nah, ketika itu, ketika kita antara guru dan siswa kan butuh relasi. Nah, seorang guru juga harus menyadari bahwa dia harus punya kesadaran sosial di dalam kelas, ketika di dalam kelas. Dan guru juga harus mempunyai keterampilan sosial. Begitu juga dengan siswanya. Siswanya harus menyadari bahwa dia adalah makhluk sosial. Ketika di dalam kelas, dia harus berinteraksi dengan temannya, sesama murid, dan dengan gurunya. Bagaimana dia harus berinteraksi? Makanya ada keterampilan sosial. Nah, ketika dia sudah menguasai keterampilan sosial, siswanya sudah menguasai keterampilan sosial, maka otomatis anak bisa mengambil keputusan dalam pembelajaran. Misalkan dalam kelompok mereka bisa berdiskusi, mereka bisa mengeluarkan ide, memunculkan ide-ide, bisa menanggapi ketika melakukan presentasi. Nah, di situ salah satu bentuk dari strategi dari penerapan KSE yaitu mindfulness, hadir sepenuh hati. Selain mindfulness itu dapat dilakukan dengan teknik stop, ya, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Nah, itu tadi salah satu praktiknya yang saya coba lakukan di awal tadi. Nah, itu adalah salah satu teknik dari teknik mindfulness yang namanya adalah teknik stop yang bisa kita lakukan. Selain teknik stop, bisa dengan cara mengamati berbagai perasaan yang muncul. Misalkan kita sebagai guru untuk melatih untuk mindfulness ke anak di dalam kelas, kita boleh menanyakan apa perasaan Ananda sekalian hari ini. Nah, dipersilahkan mereka mengungkapkan mungkin dengan tulisan atau dengan emotikon, atau dengan ekspresi, seperti itu. Bisa juga dengan ungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Misalnya di dalam kelas kita, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, apa yang kamu syukuri hari ini, itu adalah salah satu bentuk dari supaya anak itu bisa mempunyai kesadaran diri. Kemudian, fokus pada 3 hal yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Bisa juga, misalkan anak-anak, misalkan ini kita sudah melakukan proses pembelajaran. Anak-anak duduk tenang dulu. Nah, sekarang coba apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu rasakan saat ini. Biarkan mereka mengungkapkan perasaan mereka. Atau dengan mendengarkan atau memainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Mungkin bisa nih kalau kita putarkan dulu musik-musik yang kayak musik-musik yoga, seperti itu bisa kita dengarkan. Biarkan anak itu merenung, biarkan anak itu merasakan, bikin suasana yang tenang, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menggambar atau membuat coretan atau mewarnai, fokus pada proses bukan hasil akhir. Jadi biarkan anak-anak gambarkan perasaanmu hari ini, seperti itu. Atau anak-anak ungkapkan perasaanmu hari ini. Itu salah satu tekniknya. Atau dengan jurnal, bisa juga dengan membuat jurnal. Misalkan setiap akhir pembelajaran diminta anak mengungkapkan hari ini apa saja yang mereka dapatkan, apa pengalaman belajar mereka, apa yang mereka rasakan. Bisa seperti itu teknik-tekniknya, selain teknik stop tadi. Oke, nah bagaimana cara kita mengimplementasikan keterampilan sosial emosional ini. Nah, keterampilan sosial emosional ini sebenarnya bisa kita implementasikan dengan cara mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran, tapi bisa juga di luar proses pembelajaran. Nah, ini misalkan ini saya buat dalam bentuk RPR.
rancangan pelaksanaan layanan. Boleh Bapak Ibu kita buat dalam bentuk seperti ini. Jadi misalkan kompetensi apa yang mau kita tekankan. Misalnya kan kesadaran diri dan manajemen diri. Kalau di sini kemarin saya coba praktekkan itu untuk keterampilan sosial emosional, saya ambil kesadaran diri dan manajemen diri. Jadi dalam satu implementasinya itu boleh kita ambil kelima kompetensi itu, atau kita pilih salah satu mana yang mau kita tonjolkan, atau mana yang mau kita harapkan munculnya gitu. Nih salah satu bentuk RPL-nya. Saya kemarin menamakannya aku ingin menjadi. Jadi KSE-nya adalah mengimplementasikan kesadaran diri dan manajemen diri. Kenapa saya memilih 2 KSE itu? Karena KSE ini merupakan fondasi awal untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik anak untuk melakukan suatu perubahan. Nah, topiknya apa? Membangun efikasi diri dan menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir untuk mewujudkan harapan. Nah, fokus tujuannya di sini, murid dapat menuliskan akan menjadi apa dirinya 15 tahun yang akan datang dengan lugas. Terus murid dapat mengidentifikasi kemampuan dirinya dengan baik. Murid dapat merancang kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk mencapai keinginannya 15 tahun yang akan datang. Ini alat dan bahannya ada infocus, sound system, papan tulis, spidol karton, dan kertas HPS. Nah, kegiatan pembelajarannya, kegiatan awal. Nah, Bapak Ibu sebelum ke sini, biasanya Bapak Ibu dalam membuka pembelajaran itu apa yang Bapak Ibu lakukan? Boleh mungkin kita sharing-sharing. Ada mungkin yang mau bercerita pengalamannya membuka pembelajaran itu seperti apa Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, kita sharing dulu. Bapak Ibu, dalam memulai pembelajaran itu biasanya apa saja yang Bapak Ibu tanya kabar? Boleh dalam kolom chat. Menggunakan musik slow dan anak-anak menangis. Oke. Oke, ya kita tanyakan kabarnya ya, Bu Lucia, bagaimana keadaan mereka hari ini, seperti itu. Oke, absensi, Bu Satwika. Mungkin saat mengabsensi bisa kita dengan tanyakan, bagaimana kamu hari ini, apa perasaanmu hari ini, seperti itu. Jadi anak jadinya lebih bersemangat dan lebih merasa diperhatikan oleh kita. Oke, kita lanjut. Itu adalah beberapa cara kita. Nah, di sini pembukaan yang hangat. Ya, yang saya aplikasikan, menyambut setiap murid yang datang dengan sapaan hangat dan memberikan murid kesempatan untuk berbincang-bincang dengan temannya ya. Awal biasanya kalau kita masuk kelas, kalau kita duduk yang rapi. Nah, kalau kita berikan mereka 1 menit atau 2 menit, biarkan mereka berbincang dengan teman-temannya terlebih dahulu, baru nanti kita kondisikan mereka. Terus murid diminta untuk hening sejenak dan mengatur nafas. Guru mengarahkan siswa untuk mengambil posisi yang nyaman untuk melakukan latihan gerak standar mindfulness. Sederhana contohnya peregangan otot leher, bahu, paha, lutut, pinggang, dan seluruh tubuh. Kemudian murid membagikan refleksi pengalaman secara lisan, sensasi apa yang dapat dirasakan saat berlatih tubuh, pikiran, emosi, dan perasaan. Nah, dalam kegiatan intinya, guru memutar musik relaksasi, siswa diminta untuk memejamkan mata. Guru mengarahkan siswa untuk membayangkan 15 tahun yang akan datang, mereka telah menjadi orang yang sukses. Siapa saja yang ikut bahagia menyaksikan kesuksesan mereka dengan teknik hypnoteaching. Kemudian siswa diminta untuk membuka mata kembali dan menceritakan apa yang mereka bayangkan dan rasakan. Siswa diminta untuk menuliskan apa saja kekuatan dalam diri yang dimiliki untuk mewujudkan apa yang dibayangkan tadi. Jadi kita putarkan musik, kemudian
dengan teknik hypnoteaching, kita berikan kata-kata, kita berikan narasi seperti itu, supaya mereka membayangkan 15 tahun yang akan datang itu mereka sukses seperti apa gitu. Setelah itu siapa saja yang bahagia dan bagaimana perasaannya, misalkan orang tuanya yang bahagia, bagaimana perasaan orang tuanya gitu. Nah, setelah kita melakukan itu mungkin sekitar 5 menitan kita lakukan narasi dengan teknik hypnoteaching itu, sehingga mereka benar-benar bisa membayangkan 15 tahun yang akan datang itu mereka jadi seperti apa. Setelah itu, setelah kita melakukan teknik hypnoteaching ini, kita kembali lagi, nah, anak itu diminta untuk menuliskan apa saja, menceritakan apa yang mereka bayangkan. Nah, setelah mereka menceritakan apa yang mereka bayangkan, kemudian mereka diminta untuk menuliskan apa saja kekuatan yang ada dalam dirinya untuk memiliki, untuk mewujudkan apa yang mereka bayangkan tadi. Nah, di sini adalah kesadaran dirinya. Nah, kesadaran dirinya. Ketika kita meminta menuliskan apa kekuatan yang ada dalam diri mereka, ini adalah kesadaran diri. Siswa diminta untuk membuat rancangan kegiatan sehari-hari yang dapat dilakukan untuk mencapai keinginan 15 tahun yang akan datang. Nah, pada tahap ini adalah manajemen dirinya. Kemudian siswa diminta untuk membacakan rancangan yang dibuat dan ditanggapi oleh teman-temannya. Di sini adalah kesadaran berelasinya dan keterampilan berelasinya. Kesadaran sosial dan keterampilan berelasinya. Baru guru memberikan penguatan dengan menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kegiatan penutupnya, siswa mengungkapkan perasaannya setelah melakukan serangkaian pembelajaran, guru mengapresiasi. Nah, di sini juga disediakan jurnal. Buatlah suasana ruangan yang nyaman, kemudian latih teknik pernapasan stop, kesadaran penuh, dan diinginkan buatlah jurnal pembelajaran dipandu sebagai berikut. Emosi dan perasaan apa saja, hal-hal menarik apa saja, dan bagaimana respon dan antusias murid selama kegiatan. Nah, ini untuk refleksinya, untuk siswanya, dan untuk gurunya. Ini adalah salah satu penerapan dalam bentuk RPL, bukan yang terintegrasi langsung ke dalam pembelajaran. Nah, ini adalah modul ajar yang sudah terindikasi KSE. Kalau yang ini yang depannya biasa, seperti kita membuat modul biasa. Nah, di sini di dalam langkah-langkah pembelajarannya ini, Bapak Ibu. Kegiatan awalnya di sini bisa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan doa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin atau ini sebagai budaya positif. Kemudian menanyakan kabar dan keadaan siswa. Nah, di sini dalam menanyakan kabar keadaan siswa di sini, biarkan siswa itu mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka rasakan, biarkan mereka mengungkapkannya. Kemudian guru menyampaikan kesepakatan kelas. Kemudian sebelum melanjutkan pembelajaran, guru mengajak siswa untuk duduk, diam sejenak, bernafas dengan kesadaran penuh, dengan melakukan teknik stop agar siswa merasa rileks, semangat mengikuti pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini langkah-langkah teknik stopnya. Anak-anak berhenti sejenak dari kegiatan yang kalian lakukan. Sekarang cobalah untuk duduk rileks tanpa menyandar kursi. Jadi duduk tegap gitu. Badan ditegakkan, paha dengan punggung tangan menghadap ke depan. Jika sudah merasa nyaman, silahkan menghirup udara dari hidung, rasakan udara yang masuk, kemudian buang udara secara berlahan lewat mulut, rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Sekarang rasakan ketika menghirup udara, perut mengempis, dan rasakan perut mengembang ketika membuang nafas. Lakukan 3-5 kali. Nah, ini adalah bentuk dari pengendalian diri. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan 4 gambaran emosi. Nah, setelah melakukan teknik stop, siswa diminta menuliskan 4 gambaran emosi. Senang, marah, kecewa, dan sedih. Siswa menggambarkan salah satu gambar emosi tersebut, kemudian guru meminta siswa untuk mengungkapkan tentang perasaannya. Guru mengajak siswa untuk menentukan pilihan yang harus dilakukan ketika mengalami perasaan tersebut. Ini adalah pengolahan sosial emosional
dalam bentuk manajemen dirinya. Kemudian mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa terhadap materi sebelumnya, melakukan tes diagnosis. Nah, kalau selanjutnya ini siswa bersama kelompok di dalam kelompok, kita kan sering melakukan di dalam kelompok. Di dalam kelompok itu kita sudah bisa meminta mereka untuk melatih mereka melakukan kesadaran sosial dan keterampilan sosial. Dalam untuk misalnya siswa diskusi dalam kelompok untuk menganalisis data. Nah, di sini kita bisa melatih untuk keterampilan berelasinya, bagaimana mereka melakukan diskusi ini dengan kata-kata yang sopan, misalnya saling menghargai pendapat. Kemudian juga dalam dengan mengeksplorasi konsep melalui buku paket, browsing internet, dan mengorganisir data yang didapat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kan ketika mereka mengeksplorasi konsep dan mereka berdiskusi, ada pengambilan keputusan yang bermanfaat. Jadi bagaimana mereka ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam satu kelompok, bagaimana mereka menyatukan pendapat itu sehingga itu menjadi keputusan kelompok mereka. Ketika mempresentasikan ada yang menanggapi, nah, di situ adalah teknik berelasinya anak yang bisa mereka lakukan. Nah, kemudian kalau dalam penutup, itu guru memberikan apresiasi dan penguatan nilai kebajikan yang telah siswa lakukan. Dengan kemudian melakukan refleksi juga. Dan melakukan refleksi ini bisa dengan menanyakan bagaimana apa yang mereka rasakan selama pengalaman pembelajaran yang terjadi. Nah, itu adalah penutup yang optimistik. Dan mengakhiri pembelajaran itu dengan doa. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan saya mengenai kompetisi sosial dan emosional. Saya kembalikan ke moderator. Wah, banyak pemaparan yang luar biasa sekali dari Ibu Reni Ariyanti. Boleh Bapak Ibu kita kasih aplaus untuk Ibu Reni Ariyanti. Terima kasih Bu Cahya. Ya, nah, tadi Bu Reni Ariyanti sudah menjelaskan apa itu KSE, bagaimana penerapannya, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya KSE penting untuk kita terapkan di dalam kelas, bukan hanya untuk murid saja ya, tetapi untuk diri kita sendiri sepertinya sangat penting sekali. Sehingga nanti kalau diterapkan di dalam pembelajaran, maka akan banyak peningkatan yang didapat, peningkatan positif ya dari anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan atau menekan tombol angkat tangan. Untuk sesi pertama ditampung 2 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Itu ada yang raise hand, Bu Juni Ariyanti. Bu Juni Ariyanti. Halo Ibu Juni Ariyanti. Ada Ibu Juni Ariyanti. Ya Bapak Ibu lewat kolom chat juga boleh. Terima kasih Bapak Pak Aidil Panji. Adha. Terima kasih Pak Muhilal. Sepertinya yang lain saja, Ibu Juni dan Bapak Aidil Adha tidak ada respon ya. Bapak Muhammad Hilal. Responlah Pak. Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ibu Reni tadi dalam menyampaikan bagaimana kita mengimplementasikan keterampilan sosial emosional yang kami laksanakan selama ini. Ini mungkin dalam pembelajaran di sekolah ini belum menerapkan kelima-lima dari 5 keterampilan yang tadi sudah disampaikan Ibu. Jadi kami dalam melaksanakan itu paling baru nanti yang nomor 1, umpamanya bagaimana kita untuk melaksanakan kesadaran diri, kemudian nanti kesadaran sosial, tapi untuk yang lain-lainnya belum. Pertanyaan kami, bagaimana caranya mengimplementasikan dalam pembelajaran yang pilihan kita mana yang harus kita utamakan itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jaya lagi mute, Mbak. Belum dibuka. Oke. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Hilal. Bagaimana cara mengimplementasikan KSE, 5 KSE tadi dalam pembelajaran? Oke, langsung saya jawab. Atau ada satu lagi pertanyaan? Jadi dari Pak Bapak Aidil Ibu. Bapak Aidil Adha. Iya, Ibu. Oke. Silakan Pak kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aidil Adha dari SMPN 1 Atap 2 Tukalulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mohon maaf sebelumnya Bu, kameranya saya matikan karena saya baru pulang sekolah tadi. Jadi kebetulan sekolahnya jauh, jadi belum sempat mukanya masih muka sekolah. Oh iya, tidak mohon apa-apa. maaf. Mantan Bo PTKN Bo. Iya Pak. baru pindah Pak dari Tebo ke Tanjung Jabung Barat. Oh. Iya. Baik Bu. Iya Pak. Baik Bu. Di sini saya akan bertanya. Kan kami ini kebetulan kita itu kalau guru SMP Pak, Bu, Ibu Reni, jadi berbagai macam perilaku atau sikap anak yang kita temui, termasuk ke sosial dan emosionalnya. Jadi sebelum kita menyusun pembelajaran yang memang termuat KSE tadi, kami sudah menemukan beberapa sosial emosional dari anak yang ditunjukkan anak baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya agar atau tips and triknya agar KSE, beberapa KSE yang Ibu paparkan tadi kami masukkan ke modul ajar kami gitu Bu. Apakah boleh ataukah kami hanya sebagai pemaparan secara lisan saja Bu? Mungkin cukup itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aidil Adha. Tips dan trik memasukkan KSE ke dalam modul ajar. Oke, silakan Ibu Reni. Oke, baik Bu Jaya. Mungkin terima kasih kepada Pak Muhilal. Kalau boleh tahu Bapak dari mana Pak? Tadi belum perkenalan. Saya dari SMP Negeri 6 Kabupaten Tebo di Timur Indonesia. Oh, SMP 6 ya. Guru apa Pak kalau boleh tahu? Guru PPKN. Ini alhamdulillah baru 30 tahun mengajar. Oh, 30 tahun. Senior berarti. Ya, terima kasih ya Pak pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikan dalam pembelajaran?
Apakah boleh satu, apakah boleh semuanya? Kalau tidak salah saya tangkap seperti itu, bukan begitu Bu Cahya? Ya. Ya. Maksud kami gini Bu, mana yang harus diutamakan dulu itu kan ada. Ya, mana yang harus diutamakan. Sebenarnya ini mirip-mirip ya pertanyaannya dengan pertanyaan Pak Aidil Adha. Oke, saya jawab dulu yang Pak Muhila. Pak, sebelum Bapak merancang pembelajarannya, ada baiknya dulu Bapak melakukan observasi terhadap kebutuhan belajar muridnya, Pak. Jadi misalkan Bapak lakukan observasi, nah kira-kira ini anak ini gimana sih kekurangannya gitu. Tapi yang paling dasar dari keterampilan sosial emosional itu adalah kesadaran diri. Jadi kalau misalkan tingkatan paling bawah itu kesadaran diri, anak ini sudah memiliki melalui observasi yang Bapak lakukan, apakah anak ini sudah mempunyai kesadaran diri atau belum? Itu dulu yang pertama sekali, Pak. Ketika Bapak observasi, oh ternyata kesadaran dirinya belum. Kalau kesadaran dirinya belum, itu dulu yang harus Bapak kuatkan. Nah, mereka harus punya kesadaran diri terlebih dahulu. Ketika mereka sudah punya kesadaran diri, baru bisa naik levelnya nanti ke manajemen dirinya. Bagaimana mereka akan membuat manajemen dirinya ketika mereka belum mampu mempunyai kesadaran terhadap dirinya. Jadi mereka itu sadar dulu sebagai murid itu misalkan tugasnya seperti apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Posisinya itu sebagai murid seperti itu, Pak. Jadi langkahnya harus observasi dulu. Jadi apa yang mau dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak setelah Bapak observasi tadi. Gitu, Pak. Nah, itu untuk jawaban dari Pak Muhila. Langsung saya ya Pak, silakan ditanggapi. Terima kasih Bu, jawabannya tadi sudah betul-betul kami pahami bahwa memang yang pertama kali itu harus ada kesadaran diri, baru nanti meningkat ke yang lain-lainnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, saya coba jawab pertanyaan kedua dari Pak Aidil Adha. Sebelumnya salam kenal ya Pak Aidil Adha. Kebetulan saya juga kelahiran Kuala Tungkal. Ya Ibu. Nah, jadi pertanyaan tadi bagaimana tips dan trik agar KSE modul ajar ini bisa diterapkan gitu. Ya. Jadi sama kondisi awalnya memang harus Bapak harus sama dengan jawaban Pak Muhila tadi, Bapak harus observasi dulu anaknya. Nah, jadi ini siswa Bapak ini apa sih yang dibutuhkan? Nah, gitu. Baru nanti setelah diobservasi, baru kita tentukan. Nah, dasarnya tetap tadi dulu kesadaran dirinya. Anak itu harus mempunyai kesadaran diri. Baru naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau untuk memasukkan ke dalam proses pembelajaran, tadi bisa seperti yang modul ajar yang saya share tadi, bisa kalau Bapak mau langsung mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, bisa mungkin tadi dari di awal dengan teknik stop untuk kesadaran dirinya, kemudian untuk kemudian masuk lagi ke manajemen dirinya seperti itu, apa yang mereka mengungkapkan apa perasaannya seperti itu. Jadi mereka tahu kondisi mereka itu seperti apa. Biarkan mereka mengungkapkannya. Itu untuk kesadaran dirinya. Untuk manajemen dirinya mungkin bisa Bapak Bapak berikan mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah menyadari diri. Misalnya kan yang saya rasakan, saya malas belajar Bu hari ini gitu. Mereka tidak apa-apa, biarkan mereka mengungkapkan perasaannya. Nah, ketika mereka mengungkapkan malas belajar, Bapak tanyakan lagi, Bapak kasih pertanyaan pemantik seperti itu. Tujuan kamu apa? Seperti itu, ke sekolah ini tujuanmu apa, bisa Bapak membantu seperti itu. Kemudian misal dari itu untuk mengatasi, mungkin bisa juga Bapak tanyakan untuk mengatasi kemalasanmu itu apa sebenarnya yang harus kamu lakukan. Di situ sudah masuk ke manajemen dirinya. Nah, kalau keterampilan sosialnya tadi itu dalam berkelompok atau antara Bapak dan siswanya,
kan itu ada relasi kan yang terjadi antara bapak dan siswa bapak. Nah, di situ dengan guru, apa yang bentuk penghormatan kepada guru, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Menyadari kalau di dalam kelas ini guru itu apa posisinya, bapak tanyakan kepada anak sehingga mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi di situ terjadi kesadaran sosial. Bisa juga di dalam kelompok, dalam pembagian kelompok biasanya anak-anak itu kan Bu, aku tidak mau sekelompok dengan ini misalnya. Si B bilang tidak mau kelompok sama si A, tidak mau kelompok sama si B. Nah, di situ kenapa kamu tidak mau misalnya di situ kan. Nah, di situ disadarkan mereka bahwa tidak boleh saling membeda-bedakan dalam kelompok itu. Nah, di dalam kelompok terus ketika mereka berdiskusi, bagaimana mereka mengungkapkan diskusinya dengan bahasa yang baik, sopan dan santun, di situ sudah keterampilan berrelasinya gitu, Pak. Kemudian baru diajak mereka untuk mengambil keputusan dari hasil diskusi mereka, dari hasil presentasi mereka. Nah, seperti itu, Pak. Jadi trik kalau mau mengimplementasikan KSE ini dalam pembelajaran, langkah awal memang benar kita harus observasi kebutuhan belajar anak ini. Anak kita ini apa yang dibutuhkan. Foto tampilin aturan. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Reni atas penjelasannya. Dengan penjelasan Bu Reni, jadi saya lebih paham. Dan juga semoga kita berdoa ya Bu, karena terkadang kita susun di modul ajar atau kita sudah rencanakan, ataupun kita ingin konsisten, terkadang kita menemukan hal-hal yang di luar rencana kita. Misalkan anak itu diingatkan sekali, terkadang diulang lagi. Maklum kan kita masih tingkat SMP, terkadang mereka itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang bukan hanya 1-2 orang, terkadang hampir seluruh siswa dalam kelas itu mempunyai suatu permasalahan, baik itu permasalahan yang di luar maupun di dalam sekolah. Jadi semoga kita selalu konsisten untuk mengingatkan secara langsung, baik secara lisan maupun secara di dalam pembelajaran. Terima kasih penjelasannya Bu Reni. Iya, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan Ibu Reni. Kepada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Boleh Bu Cahaya? Oh ya, Ibu Murni, silahkan Ibu Murni. Ibu baik, tadi luar biasa pemaparan dari Ibu Reni, cuma di sini porsinya Ibu berbagi gitu kan. Pada dasarnya KSE itu bagaimana kita memfokuskan anak dalam kegiatan pembelajaran gitu kan. Pada dasarnya guru-guru hebat yang ada atau hadir di sini tuh sudah melaksanakan semuanya. Cuma kita belum kenal itu, oh itu KSE ya gitu. Belum kenal yang itu gitu kan. Jadi ketika misalnya kita awal pembelajaran ada Bapak Ibu yang melakukan ice breaking misalnya itu satu langkah KSE yang sudah kita lakukan secara bersama-sama gitu kan. Jadi di sini kita sudah mulai itu menuntut kesadaran diri dari peserta didik kita untuk memulai pembelajaran gitu kan. Jadi intinya sekarang kita menekankan KSE dengan cara apa? Memetakan dulu kebutuhan belajar peserta didik dulu. Di kelas ini supaya apa? Supaya nanti kalau kita tahu KSE, guru datang-datang, nyampe muridnya lagi berbicara-bicara langsung, hei kamu, ayo kita belajar. Itu aja yang tahapnya salah. Tapi kita ajak, ayo nak silakan dulu bercerita 2 menit, Bapak tunggu ya, gitu. Ibu guru tunggu ya. Nah nanti setelah mereka bercerita nanti kita tanya, apa sih yang menarik dari kamu tadi? Terus ibu nih punya cerita hari ini ada Palestina gitu kan, peristiwa Palestina, ada enggak yang mendengar gitu kan. Ketika hal itu disampaikan, fokus peserta didik itu akan muncul, kesadaran dirinya untuk mengikuti pembelajaran kita akan muncul. Terus bagaimana sih mendesainnya di dalam modul? Apakah harus semuanya gitu kan? Bilang Pak Edil tadi, sebagus-bagusnya kita menjadi pembuat skenario di lapangan,
ada kalanya tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, disinilah letak pintarnya kita ya, yang pembuat skenario mengubah ya alur ceritanya dengan cepat gitu kan. Nah, kita nampakkan, oh ini butuhnya apa gitu. Dari tipe KSE-nya yang kita butuhkan saat ini apa gitu. Nah, jadi inilah cara kita mendesain pembelajaran. Oke Bu Cahaya, cuma berbagi. Ya Ibu Reni. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih Bu. Ini apa? Baik. Ibunda. Terima kasih akhirnya hadir di kami ikut berbagi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi atau bertanya, silahkan. Ya, kita saling berbagi di sini Bapak Ibu, silakan. Apalagi di sini banyak senior ya. Ya, banyak senior. Saya juga grogi tadi sebenarnya, banyak sekali senior yang ada di sini. Pak Agung Nugroho, nah Pak Amir ini sepertinya juga ini apalagi yang teman-teman dari provinsi yang berbeda. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang dari provinsi yang berbeda, silakan sharing. Di sini kita saling sharing ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berbagi pengalaman. Mungkin dari provinsi yang berbeda bisa berbagi pengalamannya. Nanti bisa kami terapkan di sekolah kami. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, KSE ini juga bisa kita terapkan sebagai kegiatan kokurikuler. Ya, tidak hanya sebagai kegiatan yang ada di dalam kelas. Halo Pak Terang Harahap, mungkin mau berbagi Bapak dari Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu. Bu Yuningsi mungkin mau berbagi. Ini dari Tanjab Timur. Oh, baik Ibu Reni. Oke, Bu Reni. Oke. Maaf Ibu, saya off kamera karena sinyalnya turun naik dari tadi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini webinar yang luar biasa menurut saya. Komunitas belajar sudah diciptakan oleh Tanggadis Elo ya, dari Kabupaten Tembus. Mungkin bisa contek dong Bu programnya untuk dilaksanakan di sekolah kami di Tanjung Jabung Timur. Terkait KSE itu maaf ya sebelumnya saya dari SMP 26 Negeri SMP Negeri 26 Tanjung Jabung Timur. Kebetulan saya dengan Ibu Reni ini satu angkatan di CGP angkatan 9. Jadi materi KSE ini memang sangat menarik dan luar biasa. Sudah beberapa kali saya terapkan di kelas, terutama pada saat jam siang. Kalau udah jam siang itu betul seperti Pak Aidil Adha tadi ya, Bapak mengatakan anak SMP itu, wow itu luar biasa. Transisi dari SD ke SMP itu kita sulit sekali. Terutama kelas 7. Kalau kelas 9 mereka sudah mulai paham. Di kelas 7 itu kalau udah jam siang kebetulan saya mengajar IPA Bapak Ibu. Jam siang mata pelajaran IPA ngitung pula. Udah ada blast itu semua udah. Jadi KSE ini sangat pas. Saya pernah menerapkan KSE ini pada saat awal pembelajaran. Jadi jam siang, jam ngantuk, jam lapar juga. Walaupun mereka sudah keluar main, sudah makan siang, tapi tetap anak itu tidak ada semangatnya. Jadi di KSE ini Bapak Ibu, pada saat kita memulai pembelajaran itu, sebaiknya kita tanyakan dulu ke anak, maunya belajarnya seperti apa. Nah, KSE ini saya terapkan dengan menggunakan, kemarin sempat saya gunakan musik sederhana, musik slow. Jadi kebetulan saya menggunakan laboratorium IPA. Jadi di labor IPA saya itu agak jauh dari kelas. Jadi lumayan sunyi karena KSE ini memang sebaiknya diterapkan dengan suasana kelas yang agak sepi, tenang, sehingga butuh suasana yang sunyi dan tenang. Jadi pada saat saya menerapkan KSE dengan menggunakan musik slow, itu ada siswa saya yang menangis. Jadi saya bilang, loh kamu nangis, kenapa? Sampai mengalirkan air matanya itu siswa laki-laki. Kenapa kamu menangis? Terharu Bu, teringat dengan keluarga di rumah. Loh jadi tujuan kamu kesini sekolah tuh ngapain? Mau belajar Bu. Nah tadi udah salam nggak sama orang tuanya? Sudah Bu.
Mereka itu terharu dan mereka pada saat sudah menerapkan KSE tadi dengan teknik stop tadi, alhamdulillah. Jadi teknik stop itu Bapak Ibu karena kami kan kalau belajar praktikum itu duduknya di bawah, tidak di kursi karena kami kekurangan kursi. Jadi kami duduknya sama di lantai, duduk bersila begitu sambil memejamkan mata dengan musik yang slow. Itu rileks sekali dan mereka bisa buktikan sendiri, mereka kembali ke konsentrasi belajarnya. Jadi pada saat mereka sudah rileks, mereka sudah santai, mereka sudah berbicara, lebih tenang ya, suasana angin yang semilir juga udah pas, mereka kembali ke konsentrasi mereka. Jadi pada saat ngajarin materi, sebenarnya materi pembelajaran itu kan hanya perantara untuk kita memasukkan karakter-karakter dari murid kita itu, memunculkan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Jadi pada saat kita sudah KS, Bapak itu luar biasa efeknya. Mereka lebih lancar, mereka lebih santai. Bu, kalau begini bagaimana? Pada saat saya praktikum, saya itu biasa siang tuh praktikum Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak siang praktikum. Jadi kalau dengan KS itu udah bisa mengembalikan salah satu konsentrasi. Walaupun tidak semua. Betul kata Pak Aidul Adha tadi, tidak semua anak bisa kita terapkan KSI. Ada beberapa anak yang mereka ada Bu, bosan Bu, pengen yang lain gini. Itu saya taruh di anak-anaknya kinestetik. Nah, jadi itu pengalaman saya Bapak Ibu terkait dengan KSI. Jadi boleh Bapak Ibu, sangat boleh kita terapkan KSI ini baik di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Itu pengalaman dari saya, Bu Reni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yuningsih yang udah berbagi pengalaman. Jadi KSE ini sangat efektif ya untuk membangun kesadaran diri peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi lagi atau bertanya? Masih ada waktu? Silahkan Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya juga mau menambahkan. Jadi benar yang dibilang apa tadi, tidak hanya ini sebagai tidak hanya bagi murid ya sebenarnya berguna. Bagi guru, kita sebagai guru juga sangat-sangat berguna KSE ini. Bayangkan kadang kita hidup, manusia hidup gitu. Kadang kita juga punya permasalahan di rumah dengan keluarga misalnya, atau ada masalah apa. Di depan anak, kita sebagai guru, kita harus menunjukkan performa yang positif gitu. Kita harus tetap memberikan senyuman kepada anak gitu. Nah, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa melakukan hal itu? Nah, salah satunya dengan teknik stop ini Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita memasuki kelas di kantor misalnya, kita cari dulu sudut yang agak sepi. Kita lakukan dulu, kita tarik nafas dulu gitu. Nah, gitu. Kayak yang tadi saya lakukan, tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas lagi, gitu kan. Habis itu baru kita bayangkan lagi, kita sebagai guru ini tujuannya apa yang harus kita lakukan, bagaimana dengan siswa-siswa kita. Kalau kita misalnya masuk ke dalam kelas dengan keadaan yang emosi, apa yang terjadi di dalam kelas, bisakah siswa-siswa kita itu positif nanti, apakah nanti pembelajaran itu menjadi positif ketika kita masuk kelas dengan masih ada emosi, misalnya masih dongkol di dalam diri kita. Nah, bisa kita lakukan salah satunya dengan teknik stop ini. Jadi makanya ketika kemarin ditawarkan, boleh nih jadi ini ya narasumber KSE kan. Saya sangat antusias sekali karena ketika dalam pendidikan guru penggerak kemarin, saya mendapatkan materi ini, saya sangat antusias sekali mendapatkan materi ini kemarin. Karena memang banyak manfaatnya, bukan cuma hanya untuk siswanya, tetapi bagi kita sebagai guru juga sangat-sangat bermanfaat. Oke, mungkin ini Pak Terang mengangkat tangan, mungkin ada mau bertanya, Bu Caira, silakan. Oh iya, silakan Pak Terang. Pak Terang Harahap. Iya, izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya secara pribadi tertarik dengan
sebenarnya sih bukan hanya materinya sih yang tertarik dengan ini, tetapi pada dasarnya ada kekangenan dengan Ibu Reni ini. Ibu Reni itu adalah teman saya dulu waktu PPGI 2018 di UMSU di Medan. Tamu saya dari Tebo, dari Bungo juga ada, dari Padang Air juga ada ya Bu Reni ya? Ya, benar sekali dari Mas ya. Kemudian dari Padang juga ada. Nah, saya juga lulusan dari SMU Negeri 3 Muara Bungo. Salam semut. Saya SMU di Muara Bungo, sekarang SMU Negeri 4 kalau nggak salah. Saya lihat di Google Maps itu menjadi SMU Negeri 4. Saya mungkin nggak tahu sebabnya kenapa berubah menjadi SMU Negeri 4. Seharusnya dia tetap SMU Negeri 3 atau mungkin menjadi SMU Negeri 2 juga mungkin. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru itu ada jenuhnya, ada bosannya juga. Tetapi karena ini pembelajaran KSE, ya saya hubungkan ini, kalau intinya ini adalah seperti kalau di Jambi rata-rata semuanya Muslim ya. Kita kembali kepada niat itu saja. KSE ini kalau kita fokuskan itu kembali ke niat. Innamal a'malu binniyat. Artinya kalau memang niat kita positif, mudah-mudahan masalah apapun yang datang itu penyelesaiannya itu pasti baik. Itu kembali ke situ. Tapi pada dasarnya saya mengikuti webinar ini karena itu tadi saya kangen suara Ibu Reni gitu. Salam Ibu untuk Bapak Damanik ya. Terima kasih. Maunya Pak Ahmad ikut di sini. Ya Pak, terima kasih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi boleh Bu Cahya? Oke, silakan. Ya benar sekali apa yang dibilang Pak Terang tadi. Jadi kembali ke niat. Jadi makanya tadi kesadaran diri. Ketika kita sudah sadar niat kita itu apa, nah itulah gunanya tadi. Benar yang Pak. Jadi kita mempelajari keterampilan sosial emosional ini untuk meluruskan kembali niat-niat kita yang sudah membelot. Misalnya kayak anak-anak itu niatnya kan ke sekolah itu untuk belajar. Ketika mereka datang ke sekolah itu cuma main, bercanda gurau dengan teman-temannya di dalam kelas, tidak menanggapi apa yang diberikan oleh guru, itu artinya kan niatnya udah salah. Nah, dengan KSE ini kita kembalikan lagi niatnya itu ke jalan yang benar. Iya, berarti kita mengingatkan lagi tujuan dia ke sekolah untuk apa. Nah, ya, itulah kesadaran dirinya. Ya. Kita sadarkan lagi mereka. Benar sekali. Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang mau berbagi atau bertanya atau diskusi? Kami persilahkan. Oh ya, Bapak Ibu, link absensi sudah dibagi ya, sudah dikirim. Jangan lupa untuk mengisi link absensi. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ingin di-sharingkan? Boleh sharing ya pengalamannya. Ada Bapak yang dari Wakatobi tadi masih ada tidak ya? Boleh Bapak mungkin sharing, berbagi Bapak pengalaman. Apa tadi ya? Ada satu dari Sulawesi tadi. Atau Ibu yang dari Sumatera Barat tadi? Ini Pak Suwardi dari Wakatobi. Boleh berbagi Bapak? Atau ada yang mau berbagi lagi?
Di kolom chat ada Bu Reni, Mbak Cahaya. Ada. Ya, ini. Kalau dari Ibu Lucy Kristina, kalau di luar pembelajaran gimana praktiknya Ibu Reni? Untuk anak, apa contohnya? Bagus sekali Bu Lucy. Ya, oke, baik. Langsung saya jawab ya Bu Cahaya. Kalau Ya, silakan. Kalau tadi kan 2 RPL dan modul ajar yang saya bagi tadi itu semuanya di dalam kelas ya, boleh kita bilang itu dalam proses pembelajaran. Kalau yang di luar proses pembelajaran itu sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Contohnya seperti bulan Ramadan ini kita bisa Ramadan berbagi. Nah, Ramadan berbagi ini kan melatih keterampilan melatih kesadaran sosial mereka. Nah, dengan Ramadan berbagi itu kan mereka bisa menyadari, oh ternyata mereka ada perbedaan yang ada, misalnya berbagi dengan orang yang kurang mampu misalnya, atau mengunjungi temannya yang kurang mampu seperti itu, jangan bagi-bagi takjil misalkan, ya kan? Di situ kan ada kesadaran sosialnya yang bisa kita terapkan. Kemudian berlatih juga keterampilan berelasinya dari anak itu. Kemudian itu salah satunya Ramadan berbagi. Ini karena kita dalam suasana Ramadan. Ini kalau dalam bentuk yang lainnya itu dalam kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka itu bisa juga di situ kita terapkan KSE-nya, kesadaran diri, ya kan? Mungkin di dalam pada saat api unggun bisa kita masukkan di situ teknik stopnya, menyadarkan diri mereka seperti itu. Kembali lagi supaya mereka bisa menyadari diri mereka, kemudian nanti manajemennya gitu. Itu kalau di luar pelajaran. Misalkan membuat atau dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Di situ kan misalnya pentas seni. Di situ bisa juga kita terapkan KSE-nya, bagaimana anak itu merancang secara bersama-sama dengan rekan-rekannya sebuah program. Di situ adalah ada keterampilan berelasinya. Itu beberapa Bu Lucy contoh-contohnya. Ya, ini ada Bu Murni angkat tangan. Ada Bu Sumarni juga. Oke. Silakan Ibu Murni. Baik, kembali berbagi kita bersama-sama. Gitu. Iya, Ibu. Sebagaimana Bu Lucy tadi bertanya, bagaimana mengaplikasikan KSE ini dalam kegiatan di luar pembelajaran, gitu kan? Saya setuju dengan pendapat Ibu Reni. KSE ini akan banyak kita gunakan di kegiatan di luar pembelajaran, terutama di kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka adalah satu kegiatan yang melatih kemandirian peserta didik. Di sana ini kita butuh yang namanya manajemen diri. Bagaimana mereka untuk mampu mengontrol emosinya ketika mereka berelasi bersama anggota kelompoknya. Misalnya gini, ketika mereka belajar dalam kelompoknya membuat sebuah tandu, itu kita akan bisa lihat itu bagaimana peserta didik kita itu memanajemen diri mereka masing-masing. Jadi saya setuju dengan yang diberitahu oleh Bu Reni. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan atau ya kemampuan sosial emosional peserta didik dalam kegiatan di luar pembelajaran. Demikian Ibu Cahaya. Ya, terima kasih Ibu Murni. Pak Aidil angkat tangan lagi. Mungkin ada lagi berbagi, Pak. Terima kasih Bu Cahya. Sedikit Bu Reni, mohon maaf kalau saya salah. Kebetulan kami di sekolah saya itu rata-rata PNS-nya jadi wali kelas. Nah, tentu wali kelas itu kan sebagai orang tua kedua ya Bu di lingkungan sekolah. Jadi menurut saya ada nggak Bu, maksudnya kami sebagai wali kelas ada nggak maksudnya yang arahan atau bimbingan kami kepada anak-anak kelas kami itu agar kami bisa menerapkan KSE ini Bu. Terkadang kami banyak waktu menghabiskan mengajar itu lebih sebagai wali kelas karena berbagai informasi yang kami dapatkan itu
dari guru-guru yang pernah masuk ke kelas itu, guru mapelnya, berbagai informasi yang disampaikan itu terutama permasalahan gitu Bu. Ada nggak Bu? Oke. Oke, boleh langsung dijawab Ibu Reni. Oke, baik. Baik Pak Idil, saya langsung jawab ya. Apa namanya? Tadi bisa Bapak lakukan dengan RPL tadi Pak, rancangan pelaksanaan layanan. Nah, dengan terlebih dahulu tadi tetap Bapak observasi apa nih kebutuhan anaknya gitu. Nah, dengan rancangan pelaksanaan layanan ini bisa misalkan Bapak alokasikan 1 jam atau 2 jam pelajaran untuk melakukan rancangan pelaksanaan layanan ini. Nah, itu tadi RPL yang saya bagikan itu adalah salah satu contohnya, Pak. Bisa Bapak membuat rancangan pelaksanaan layanan sesuai dengan kondisi sekolah siswa Bapak, kelas Bapak itu seperti apa kondisi anaknya. Bisa nanti disesuaikan rancangan pelaksanaan layanannya yang seperti apa. Mungkin bisa berkolaborasi dengan guru BK, Pak. Kalau seandainya di sekolah Bapak ada guru BK-nya, boleh nanti berkolaborasi dengan guru BK-nya untuk melaksanakan layanannya itu. Nah, pernah kemarin saya melaksanakan waktu itu jam P5. Nah, tapi ketika jam P5 itu susah sekali anak-anak ini diatur gitu. Tanpa perencanaan, karena tanpa perencanaan, langsung spontan saya lakukan RPL. Bukan saya pelaksanaan layanan, tidak pakai rancangan lagi, langsung pelaksanaan layanan. Jadi saya lakukan teknik stop waktu itu langsung dengan anak-anak itu. Ya, tapi memang efeknya misalkan dari 20 orang anak yang ngaruh 5 orang itu sudah alhamdulillah ya Pak. Nah ketika saya laksanakan, saya coba aplikasikan teknik stop ini, ada beberapa anak itu yang memang benar-benar dia langsung menangis sejadi-jadinya, seperti hampir mirip dengan yang Bu Yuni ceritakan tadi, menangis sejadi-jadinya. Saya sampai terkejut kok bisa sampai segitunya, padahal cowok itu Pak. Beberapa cowok waktu itu. Saya tanya, kenapa kamu nangis sampai segitunya setelah saya lakukan teknik stop? Bu, banyak salah dalam bahasa Tebo ya Pak. Banyak salah saya Bu terhadap orang tua. Saya saya cuman main-main saja Bu ke sekolah seperti itu. Akhirnya mereka menyadari si anak ini menyadari kesalahannya. Alhamdulillah sampai hari ini banyak perubahan yang terjadi pada diri anak tersebut Pak. Mungkin memang tidak semuanya bisa menyadari seperti anak tersebut, tapi setidaknya dari 20 orang anak, ada 2 atau 3 orang anak setelah kita lakukan teknik itu bisa menyadari, itu sudah alhamdulillah sekali, Pak. Itu pengalaman saya kemarin. Pelan-pelan, Bu. Terlalu ngemut ya saya menjelaskan. Terlalu semangat Ibu Reni. Terlalu semangat. Terima kasih Bu Reni atas penjelasannya sangat lengkap, apalagi ditambah jam P5 ya Bu ya, mana jam P5 ini anak-anak itu memang sangat terlalu bebas kalau menurut saya, karena mereka itu diberikan kebebasan ya Bu, apalagi kami itu memang di sekolah kami itu ada sistem penggabungan kelas gitu Bu, jadi membutuhkan tenaga ekstra untuk mengarahkan anak gitu. Terima kasih Bu Reni atas penjelasan. Ya, sama-sama Bapak. Baik, ada Bu Hikmahwati. Ibu Hikmahwati mengangkat tangan. Ibu Hikmah. Baik. Ibu Hikmah, apakah ada ingin ditanyakan atau ada yang mau dibagikan? Boleh, silahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan webinar kita hari ini. Mungkin dari Bu Reni Arianti sebelum ditutup ada closing statement. Oke. Baik Bu Cahya, terima kasih.
Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Dan di sini saya memang sebagai narasumber, tapi di sini peran saya hanya sebagai untuk berbagi ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan hari ini dan apa yang kita sharingkan. Pak Agung Kurniawan angkat tangan, apa ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Oke, saya lanjut ya. Semoga apa yang kegiatan kita pada hari ini dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada hilaf atau salah dari penyampaian saya mohon maaf. Mungkin bisa nanti perbaikan. Nah, jika ada Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing dengan seluruh Kombel Tangga di Solo, mungkin ada di silahkan silahkan sudah gabung di dalam Kombel Tangga di Solo, silahkan nanti berbagi dengan Bapak Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Murni, Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah hadir. Saya jadi malu. Ada suhu ternyata di sini tadi. Dan terima kasih. Ada beberapa kepala sekolah juga Bu Reni yang hadir di saya. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, saya ucapkan terima kasih juga. Saya mohon maaf dengan kerendahan hati. Mohon maaf ya Bapak, Ibu, apabila dari penyampaian tadi ada yang mungkin melenceng gitu, yang kurang tepat gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Pantunnya lupa ya Bu Lucy, pantunnya harusnya itu di awal. Tapi ya sudah, saya bacakanlah di akhir ini. Pergi ke Kerinci, jalannya berbelok. Di Kerinci ada air hangat. Selamat datang di Kombel Tangga di Solo. Mari belajar bersama dengan semangat. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang mempunyai kombel sekolahnya. Boleh nanti kita berbagi di kombel sekolah Bapak Ibu untuk kegiatan selanjutnya. Atau nanti kita masih ada beberapa program webinar lagi. Bapak Ibu bisa mengikuti lagi webinar di sekolah kita. Ya. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau yang melenceng atau yang keliru. Mungkin Bapak Ibu para yang lebih mengetahui kalau ada penyampaian yang keliru, boleh nanti dijapri ke saya ya Bapak Ibu. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu bersama belum? Iya, sebelum kita live, kita ambil foto bersama dulu Bapak Ibu. Silahkan dibuka kameranya. Gaya apa Mbak Cahya? Ya, tangan kanan 4 jari, tangan kiri 1 jari. Jadi 4-1. Ya, silakan Bapak Ibu diangkat tangan kanan 4 jari dan tangan kiri 1 jari. Bu Ul, siap-siap Bu Ul. Bu Ul Husna, apakah sudah di screen? Sudah. Aman. Yang cantik ya Bu Ul. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Reni Arianti. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berbagi, sudah sharing dan berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ibu, di sini saya sebagai moderator mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf dan